Ya, dengan saya Dr. Murniska Astuti, spesialis saraf. Hari ini akan memberikan kuliah tentang sindrom jebakan ya. Sebenarnya ini kuliah tentang neuro, karena ini kuliah tentang muskuloskeletal, maka mahasiswa hanya sekedar tahu saja. Karena dari kurikulum waktu di Unhas dulu, kan dari UMJ itu ngambilnya kurikulum Unhas ya. Itu salah satu skill labs-nya atau CSA-nya adalah tentang pemeriksaan sindrom jebakan. Ini tentang sindrom jebakan, saya khusus saraf ekstremitas atas. Kenapa ekstremitas atas? Karena kalau bawah juga terlalu banyak luasannya, dan kalau ekstremitas bawah itu sebenarnya hanya dibahas pada pasien-pasien dengan misalnya low back pain kebanyakan ya, walaupun nggak harus itu, tetapi untuk lingkupan anak S1 cukuplah kita belajar tentang low back pain ya, nanti dia melibatkan saraf itu nanti diajarkan oleh Dr. Robiah. Saya hanya tentang ekstremitas atas saja. Anatominya kita lihat yang perlu kita pelajari lungkup ini saja. Yang saraf utama cuma 3 saraf ya. Saraf utama cuma 3 saraf, yaitu nervus medianus, nervus radialis, dan nervus ulnaris. 3 saraf itu aja. 3 saraf ini dia cabangnya dari daerah medulla spinalis, kemudian ke radix, kemudian ke cervical 5 sampai thoracal 1, nanti dia sampai tangan. Jadi kalau tangan itu persarafannya adalah di bagian leher bagian bawah. Nah, nanti nih hubungannya ada dengan kuliah muskuloskeletal nanti nyeri muskuloskeletal ekstremitas atas, nanti saya kasih kuliahnya. Nah, kita yang simpel-simpel aja dulu ini. Ya, harusnya dari leher ya, dari leher di atas, kemudian bercabang, kemudian di aksila membentuk plexus dan bercabang menjadi, kalau secara umum 3. Sebenarnya nggak cuma 3, karena dia ada nanti cabang-cabangnya, nervus musculocutaneus dan lain-lain. Cuma untuk kita ini saja. Ya, kita lihat ini organ-organnya, yaitu humerus, kemudian radius ulna dan wrist, kemudian daerah palmar. Setiap keterlibatan saraf di sini maka akan terjadi keluhan di daerah lengan atas, lengan bawah sampai ujung-ujung jari. Ya, contohnya misalnya nanti ada kelainan saraf di daerah lengan atas di sebelah bawah ketiak, kemudian kita akan merasakan nyeri-nyeri saraf di daerah distalnya, tergantung areanya yang mana. Misalnya nervus radialis yang kena di sini, maka yang akan terasa kesemutan dari daerah lengan atas, daerah bawah, kemudian lengan bawah sampai di daerah punggung tangan, karena punggung tangan itu dipersarafi oleh nervus radialis. Nervus radialis ini adalah posterior view, berarti ini yang depan adalah ini punggung tangan atau dorsum manus ya. Di daerah pangkal ibu jari ini adalah ujungnya dari nervus radialis. Ini lokasi-lokasi ini sehubungan dengan pemeriksaan saraf pada CSS sindrom jebakan. Jadi nanti kalau kalian tanya, kalian sudah tahu anatominya. Di e-learning juga sudah kita share tentang ini ya, animasi anatomi sama beberapa pemeriksaan, kalian buka saja. Nah, ini adalah penjalanan sarafnya. Kita lihat ini ada daerah regio leher kan ada C1 sampai C8, kemudian thoracal 1 sampai thoracal 12, lumbal 1 sampai lumbal 5, kemudian sakrum. Kan begitu ya. Nanti organnya seperti apa kalian sudah belajar di anatomi, nanti saya tambahkan waktu kuliah selanjutnya. Nah, kita bahas hanya di daerah cervical bawah. Kalau kita bisa bilang cervical adalah berarti tulang vertebra cervical, tulang vertebra leher. Kita cukup bilang cervical. Gitu. Nah, kemudian ini adalah radixnya. Radix itu akar saraf. Kalau kalian belum tahu, telan utuh-utuh aja ya. Boleh dicatat, boleh difoto. Nanti kan ini juga kita share kan PPT-nya. Kemudian, astagfirullah sebentar ya. Nah ini dia akan membentuk plexus di aksila. Namanya plexus itu kumpulan saraf yang menjadi satu. Jadi dia bertumbuk-tumbuk di sini. Dia bercabang-cabang, C5, 6 ya. Dan setiap cabang itu dia langsung bercabang kecil-kecil. Ya, kecil-kecil dia ke atas. Dia ke depan gitu. Tapi cabang yang paling banyak langsung ke bawah. Ini plexus namanya.
Plexus itu kumpulan saraf yang diikat jadi satu, itu di daerah ketiak, di aksila. Ini ada 4. Kita sediakan kasus dulu ya. Contoh kasusnya ini pada carpal tunnel syndrome. Ini penyakit yang sangat umum, yang sering kita jumpai di poliklinik. Jadi nanti kalau kalian jadi dokter, mengeluhkan ini, kita bisa DD pertama adalah CTS kalau kita singkat. Dan ini kasus yang paling sering untuk saraf keluar di ujian OSCE. Keluar di ujian OSCE ya. Dihafalkan diagnosisnya dan cara pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya biasanya kita disuruh minta pemeriksaan 3 pemeriksaan minimal. Tapi kalau kita biasanya hafalkan 5 lah paling enggak. Dan untuk anak S1 cukup tahu saja. Cukup tahu tuh ya paling enggak udah pernah kenal gitu kan. Nanti di koas pada saat kalian di poliklinik kalian sudah bisa memeriksa secara mandiri. Pas mau OSCE latihan jadi dokter udah hafal gitu. Ya. Oke, kasusnya adalah seorang perempuan 55 tahun datang ke klinik dengan keluhan kesemutan pada telapak tangan kanan sejak 3 bulan yang lalu. Kesemutan dirasakan terutama pada daerah ibu jari sampai jari tengah. Kesemutan hilang timbul terutama muncul pada saat mencuci pakaian dan memasak. Kesemutan membaik dengan istirahat. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi kalau kalian menemukan pasien dengan kesemutan di tangan, pasien harus bisa menggambarkan jari mana yang kena. Jari pertama, kedua, ketiga, atau jari keempat, kelima, atau punggung tangan, atau ujung-ujung seluruh jari tangan. Itu nanti semuanya diagnosisnya beda. Ya. Karena namanya sindrom jebakan, jadi ini adalah nyeri saraf. Nyeri neuropatik. Saraf itu neuron. Jadi kalau nyeri saraf istilah medisnya adalah nyeri neuropatik. Neuropathic pain. Tetapi nyeri neuropatik ini adalah hasil akhir. Maksudnya dia pasti ada penyebabnya. Apalagi kalau kita membahas tentang sindrom jebakan. Kita tahu tadi sindrom jebakan apa? Segala sesuatu yang mengganggu ya daerah persarafan akibat entah tumor, entah inflamasi, entah infeksi ya, entah posisi tulang, itu namanya sindrom jebakan. Valentines ini nanti di CSL ya. Valentines di bawah, jadi kita mengkompres yang di wrist ini pergelangan tangan, jadi nanti kita lakukan selama 60 detik atau sampai timbul gejala. Timbul gejala 60 detik nggak muncul ya berarti negatif. Tapi kalau belum 60 detik dia sudah muncul berarti dia positif. 60 detik muncul ya positif. Lama-lama muncul ya berarti masih ringan, kita anggap negatif. Kemudian yang mana tinal test ya, kita ketuk bagian ini. Sebenarnya penjalarannya kan dari sini ya, sarafnya itu dari lengan bawah ke sini terus dia menyebar. Ya, jadi kalau kadang-kadang ketuknya harus di sini sebenarnya masih permisif. Jadi nggak harus di sini enggak. Harus di sini loh, harus pas enggak. Harus di sini harus pas enggak. Tapi mayoritas kejadiannya gangguannya di sini. Ya, daerah ligamentum carpi transversum. Jadi yang kita ketuk daerah sini. Ya, kadang-kadang kalau ada yang di sini gimana? Nggak apa-apa sih ya, karena kalau diketuk di sini kan dia akan menjalar di sini, baru nanti kalau pas lewat di sini impulsnya dia baru kerasa. Nggak apa-apa ya, perhatikan baik-baik nanti kalau kalian pas CSS sudah ngerti, jadi dosennya gampang untuk menjelaskan. Kalau yang ini tes lain-lain ya, ini reverse Valen nggak ada. Kalau reverse Valen itu namanya reverse, jadi dia tangannya ke atas kayak menyembah ya, atau namanya prayer test, namanya orang yang ibadah ya, prayer test gitu. Ini yang lain-lainnya flick test itu tangannya dikebas-kebaskan ya, dikebas-kebaskan. Kalau ini compression test. Kalau tinal test itu udah dipukul. All about tinal adalah tapping. Jadi yang namanya tinal itu yang dipukul, tap dipukul pakai jari. Boleh jari ibu jari, boleh jari tengah. Tapi kalau jari jempol nggak boleh ya, jari tengah atau jari ibu jari yang kita kekuatannya hampir sama. Tapi namanya Durkheim test, namanya cuma compression doang, cuma dipencet doang di sini.
Oke, pemeriksaan fisiknya kita lihat lacak etiologinya. Etiologinya misalnya ada trauma teriris misalnya, atau pernah ada patah tulang di daerah pergelangan tangan atau radio ulnar misalnya. Itu nanti biasanya kita foto polos dulu. Kalau misalnya ada riwayat trauma, kalau pasiennya nggak ada riwayat trauma kita nggak usah. Atau misalnya ada benjolan di pergelangan tangan, kita ronsen dulu. Ronsen di daerah wristnya, pergelangan tangannya dan palmarnya. Pemeriksaan darah sebenarnya untuk screening. Contohnya mayoritas pasien dengan CTS ini adalah penderita kolesterol tinggi dan diabetes mellitus. Ya, kita lacak. Atau pasien ini ada riwayat gagal ginjal. Padahal obat-obat yang kita masukkan nanti adalah obat-obat yang bersifat diolah di ginjal. Jadi kita harus cek. Nggak boleh dosisnya terlalu tinggi, karena malah nanti bikin beban ginjalnya. Ya, kita periksa darah rutin, fungsi ginjal, fungsi liver. Kemudian kalau semuanya normal dari foto polosnya, ronsennya kita bisa cek USG atau ultrason khusus untuk muskuloskeletal. Apakah terjadi pembengkakan otot di situ? Apakah ada peradangan dari ligamentum di situ? Ya, kelihatan. Kalau MRI jarang ya. MRI kalau misalnya memang benar-benar mau tahu banget tapi jarang banget. Dan obat-obatannya nanti disesuaikan dengan hasil lab. Misalnya ternyata CKD pasien dengan gagal ginjal yang suka cuci darah terus. Obat-obat untuk nyeri kita nggak bisa masukkan. Terus kita kasih apa, Dok? Ya kita lain, kasih obat yang untuk selain nyeri, misalnya fisioterapi, pemberian paracetamol yang aman, ya walaupun tidak memuaskan. Atau operasi aja langsung. Ya. Ini namanya terowongan guyon. Bisa dijelaskan lanjut nanti sama Dr. Luki kalau kalian tanya. Ada 3 zona di sana. Ya, 3 zona, yang paling besar adalah zona 1. Nah, ini. Pergelangan tangan, inersus medianus ya, 3 jari, inersus ulnaris. Ini. 2 jari, 1,5 jari sebenarnya. Kanal guyon di sini. Kita balik ke sini, kanal guyon di sini. 1, 2, ya, 3. Jadi di sini. Jadi kalian nanti kalau CS ada pemeriksaan sensorik, pemeriksaan sensibilitas, tinal test pada kanal guyon kalian lakukan di sini. Aduh, mana ini? Di sini. Tap, 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 gitu kan? Ketuk, ketuk, ketuk. Nanti dia akan nyeri di sini. Kesetrum, kesetrum, kesetrum. Kalau positif. Berapa lama, Dok? 1 menit. Ya, ini. Ya, jadi dia luas. Cabang mana yang kena? Nggak usah dipikir cabang mana yang kena, ya. Biasanya memang mayoritas di sini. Kalau kecil-kecil kan nggak mungkin. Kalau di sini misalnya dia baik-baik aja di sini. Kalau di sini yang kena misalnya, ya dia kena tapi lebih ringan dan di sini tidak ada rasa apa-apa. Tapi kalau di sini yang kena dan dia saraf besar yang paling kena, dia akan merasakan kesemutan, panas, ya di sini. Ya, tap, tap, tap daerah pergelangan tangan sisi di belakangnya kelingking. Ya, tes provokasinya dengan tinal test, nanti di CSL ada, kemudian tes Allen. Tes Allen tapi itu untuk tahu evaluasi pembuluh darah ya, jadi kita nggak ajarkan. Cukup tinal test aja. Nah, kalau nervus medianus tadi, dia terjadi pengecilan otot di daerah mana? Tenar. Tenar itu nih. Coba raba pangkal jari kalian yang otot yang montok itu namanya tenar. Kalau dia mengecil, keriput, siapa tahu itu gangguan CTS yang gangguannya di otot atau yang motoriknya. Jadi kalau kita membuka tutup botol pakai ini kita susah. Muter juga susah. Tapi kalau nervus ulnaris dia hipotenar di sini. Otot yang montok ini, setengah montok ini dia akan keriput kecil. Ya. Kalau itu fase lanjut, fase enggak ini ya, ini tenar, ini hipotenar. Minus ulnaris. Radialisnya mana? Radialis urusan belakang. Belakang ini maksudnya dorsum. Pasien perempuan 47 tahun ke poliklinik dengan keluhan pada pergelangan tangan terutama pangkal ibu jari. Dirasakan hilang timbul terutama pada saat membuka tutup botol. Ini bisa CTS, bisa sindrom terowongan nervus radialis. Tapi kita ke arah CTS ya karena nyerinya pada punggung tangan. Nyeri pada siku lateral. Nah, kalau nyeri pada siku lateral, ini kalau dia, jadi kalau nervus radialis itu kan sebenarnya panjang.
Panjangnya dari mana yang kalian tadi di anatomi ini ada nggak ada? Nah, ini kan panjang radialis itu. Sebenarnya dari sini. Ya. Semuanya radialis. Semua yang misalnya ini inflamasi nih, inflamasi ya. Inflamasi di sini, misalnya pada patah tulang radio ulnar. Ini namanya sindrom jebakan nervus radialis. Jadi nggak ada tempat khusus di kanal mana, nggak ada tempat khusus. Tapi segala semuanya di sini disebut entrapment nervus radialis, jebakan nervus radialis. Nggak ada kayak di kanal guyon, di situ-situ aja nggak ada di sini. Jadi tergantung areanya. Dari semua jaras ini yang kena yang mana. Patah tulang di sini, di humerus, bisa juga dia kesemutan di sini. Atau patah tulang di ini antebrachii ya, kecelakaan, patah dua-duanya, atau geser dia yang menekan ini atau menggeser sarafnya, dia juga nervus radialis yang kena. Atau kena batu di sini, bisa juga nervus radialis. Jadi all in semuanya ini adalah sindrom jebakan nervus radialis, nggak ada yang khusus. Tapi kalau pada CSL nanti mereka membuat skenario itu khusus di daerah distal, di sini sindrom jebakannya. Boleh, nggak apa-apa, di sini khusus. Tapi kalau nanti ada kesemutan di atasnya, kita juga bisa bilang kalau itu nervus radialis. Ya. Nyeri lokal pada 3-5 cm di distal epicondylus radialis. Jadi ini adalah di daerah 3-5 cm distal epicondylus latera. Jadi daerah sini. Kalau ini kasusnya di sini ya, di sini sampai sini nyerinya. Di punggung tangan sama lengan tangan. Kemudian nokturna, nyeri nokturna, semuanya nyeri nokturna. Diperberat dengan ekstensi atau meluruskan atau bolak-balikkan tangan. Ya, kalau ada keluhan yang berat dia tangannya jadi tidak bisa diangkat, namanya drop hand. Nah, ini untuk sensibilitasnya ya. Daerah lengan bawah, antebrachii, dan semuanya di punggung tangan. Kalau di telapak tangan di sini kan medianus, kalau belakang punggung tangan itu radialis. Khusus yang di tengah di sini adalah ulnaris. Bisa bertanya? Salam. Maaf sebelumnya saya Ibrahim. Tadi kan di salah satu penyakit, saya lupa tadi dok namanya apa, yang mana kalau sudah diobati 2 bulan tetap tidak membaik, itu kan dirujuk dok ya. Nanti sebagaimana kalau penyebabnya itu pasiennya sendiri memang dia tidak mengerjakan secara rutin gitu, misalnya arahan-arahan yang kita berikan selama 2 bulan itu, apakah tetap dirujuk setelah 2 bulan ataukah kita coba lagi pengobatan lagi 2 bulan? Oke. Ini untuk antiinflamasi kita lihat ya. Pertama kita terapi edukasi dulu. Edukasinya apa? Misalnya pada CTS, karena yang kamu tanyakan itu hampir semua penyakit kan hampir sama penanganannya kan. Edukasi pertama dia apa kalau misalnya CTS? Tidak menggunakan secara berlebihan pergelangan tangan. Itu kan? Tidak menggunakan secara berlebihan, nggak bisa dok, saya itu nyuci terus gitu. Oke, boleh nyuci, tetapi ada fase istirahatnya. Gitu, ada fase istirahatnya. Fase istirahat itu untuk mengurangi nyeri. Berarti itu kan pengobatan. Oke, kalau nyeri banget gimana dok? Pakai Risplin. Risplin itu seperti pergelangan, ya. Jadi ada kayak sarung tangan, tapi dia berbahan tebal. Dia menutup ini, ya, segini sampai segini. Jadi dia melindungi wrist ini. Akhirnya dia tidak bisa bekerja dengan melibatkan tangan yang begini-begini. Karena kalau yang begini-begini dia akan menambah cedera. Ya, akhirnya dia cuma begini-begini aja. Itu kan namanya bidai atau ortosis yang tadi. Itu banyak. Ada yang bilang setahun itu maksimal 5 kali. Ya, jadi kita injeksi masih lama. Injeksi sekarang udah sembuh, udah nggak usah operasi. Pasien datang lagi 2 bulan lagi karena memang kesemutannya masih ada, injeksi lagi mulai. Injeksi lagi. Itu sekarang sudah maksimal 3 kali kita operasi. Operasinya gampang ya, cuma dirilis aja, dibuka, dibersihkan, dibebaskan sarafnya, terus ditutup lagi. Selesai. Gitu. Beda lagi dengan kasus di mana pasien sudah datang dengan sudah mati rasa. Jadi dia kan telat datangnya, bukan kesemutan, mati rasa. Nah, kita cek elektrodiagnostik, kita cek fungsi sarafnya. Apakah ini sudah berat atau masih bisa diperbaiki? Ada gradingnya untuk ini 1-6, 1-5. Jadi kalau grading berat
kita sudah yakin bahwa ini tidak mempan dengan obat-obatan, langsung operasi. Jadi tergantung kasusnya ya. Ada lagi? Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Sudah cukup? Baik, sudah cukup saya kira. Kalau nggak ada pertanyaan, ini baca-baca lagi nanti kalau kalian CSL ini ya, pemeriksaan sindrom jebakan, dan nanti akan sambung dengan kuliah saya tentang penyakit muskuloskeletal ekstremitas atas. Jadi pelajari lagi yang inervasi di daerah leher. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Ya, saya live dulu ya. Izin live dok. Assalamualaikum.